Tidaklah seseorang itu dibuat gelisah oleh mata pencahariannya, melainkan juga akan dibuat gelisah kemana digunakan. Dua perkara pada seorang hamba, jika ia baik maka akan baik semua urusan yang lainnya, yaitu Yunus ketika itu menjadi yang paling pertama membuka kiosnya. Seperti biasa, setelah selesai membuka kios, Yunus selalu menunaikan salat 2 rakaat. Selama salat, beliau menitipkan semua jualannya kepada saudara laki-lakinya. "Kamu tunggu di sini, saya akan segera kembali," kata Yunus. Akhirnya Yunus berlalu meninggalkan kiosnya untuk melakukan kegiatan rutinnya sebelum memulai akad jual beli. Setelah beberapa menit Yunus meninggalkan kios, datang seorang pembeli dari kaum Badui. Setelah melihat-lihat perhiasan di kios Yunus, akhirnya penduduk Badui itu mengajukan pertanyaan. "Berapa harga ini anak muda?" kata Badui kepada adik Yunus itu. "Itu barang kita kasih harga 400 dirham, katanya. Karena orang Badui itu suka melihat perhiasan yang dijual di kios Yunus, akhirnya orang Badui itu tidak mengajukan permintaan agar harga dapat diturunkan. Orang Badui itu langsung membelinya tanpa ada proses tawar-menawar dengan adik laki-laki Yunus itu. Ada sedikit kecurangan yang dilakukan oleh adik Yunus. Yaitu tanpa sepengetahuan Yunus, sang adik menjual harga 2 kali lebih mahal dari harga yang sudah ditentukan, yakni 400 dirham. Padahal, harga yang ditetapkan Yunus sebesar 200 dirham. Artinya, adik Yunus untung 200 dirham dari penjualan perhiasan itu. Tanpa direncanakan, orang Badui yang baru saja beberapa saat meninggalkan kios Yunus itu bertemu Yunus di persimpangan. Yunus menyapa lebih awal karena mengetahui barang yang dibawa orang Badui itu dibeli dari kiosnya. Lalu, Yunus bin Ubaid bertanya kepada orang Badui itu, "Berapakah harga barang ini kamu beli?" kata Yunus bertanya kepada Badui itu. Reputasi Yunus sebagai pedagang jujur cukup terkenal. Tanpa pikir panjang, orang Badui itu menjawab, 400 dirham, katanya. Mendengar jawaban itu, Yunus kaget karena barang itu dijual hanya 200 dirham, bukan 400 dirham. Tetapi, harga perhiasan ini sebenarnya hanya 200 dirham, kata Yunus. Karena Yunus merasa kasihan kepada sang pembeli, akhirnya ia meminta orang Badui itu kembali ke kedainya untuk mengambil kelebihannya. "Mari ke kios lagi supaya saya dapat kembalikan uang selebihnya kepada saudara," kata Yunus meminta. Namun, orang Badui itu menolak dengan halus.
Alasannya ia sudah merasa cocok dengan barang dan harga yang diterimanya sebesar 400 dirham. Sebab, di kampungku harga barang ini paling murah 500 dirham, katanya. Akan tetapi, orang Badui itu menolaknya. Namun, Yunus memohon agar mau menerima ajakannya, mengambil kelebihan pembelian sebesar 200 dirham. Melihat ketulusan Yunus akan mengembalikan kelebihannya, akhirnya orang Badui itu mau memenuhi permintaan Yunus kembali ke kiosnya. Setelah selesai mengembalikan kelebihan uang pembelian orang Badui, Yunus memanggil saudara laki-lakinya yang tidak amanah itu. Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah SWT atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan harga 2 kali lipat? Tanya saudagar Yunus. Di atas pundak kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri kita sendiri. Tidak ada yang lebih mulia daripada dua hal, dirham yang halal dan seseorang yang beramal di atas sunnah. Tidaklah seseorang itu dibuat gelisah oleh mata pencahariannya, melainkan juga akan dibuat gelisah kemana digunakan. Dua perkara pada seorang hamba, jika ia baik maka akan baik semua urusan yang lainnya, yaitu sholatnya dan lisannya. Engkau bisa saja menyaksikan orang-orang yang rajin salat di malam hari, namun siang harinya melakukan hal yang diharamkan Allah. Dan engkau bisa saja menyaksikan orang-orang yang puasa di siang hari, namun malam harinya melakukan yang dimurkai dan tidak diridai Allah. Namun engkau tidak akan saksikan orang yang menjaga lisannya, lalu engkau temukan amalannya berbeda dengan lisannya yang dia jaga itu. Umat ini tidak akan pernah terkena ria, murni ataupun sombong yang utuh. Ia ditanya, kenapa bisa demikian? Ia menjawab, tiada kesombongan total dengan bersujud, dan tiada pamer murni jika hati diwarnai tauhid. Sungguh aku pernah menghitung-hitung 100 sifat kebaikan dan aku merasa bahwa pada diriku tidak ada satu pun darinya. Aku tidak pernah berangan-angan apapun. Orang yang menjaga lisannya, aku melihat kebaikan pada seluruh amalnya.